qaumun sakanul jar'a wa hum syaraful jar'i wa mun'araji ja'u lil kauni wa zulmatuhu ammatu wa dhalamun syirki daji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singgung dulu bait syair sebelumnya. Al-Imam Al-Ghazali, beliau sebenarnya di sini beliau sedang menghibur hati orang-orang yang sedang berduka, sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian beliau mengatakan, bila engkau kembali kepada Allah, bersabar, maka sebenarnya engkau akan memetik buah kebaikan untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Engkau juga akan berkumpul bersama mereka, orang-orang yang kehidupannya di dunia bagaikan hindis. Hindis itu seperti lampu yang berada di tengah malam. Yaitu siapa mereka? Fahumul hadi wa sahabatuhu. Mereka adalah Nabi dan para sahabatnya. Nah, siapa mereka? Kita lanjutkan. Qaumun sakanul jar'a awahum. Mereka adalah satu kaum. Sakanu yang mana mereka menempati al-jar'a, yaitu bukit-bukit berpasir. Jadi Nabi itu maksudnya Nabi dan para sahabat itu berjuang pertama kali estafeta perjuangan Islam itu tanah Arab. Karena jar'a itu adalah yang dimaksud adalah bukit berpasir. Ini ciri khas negeri Arab. Wahum syaraful jar'ai, dan mereka adalah kemuliaan untuk seluruh dataran berpasir atau dataran yang tidak berpasir. Baik itu yang berpasir itu adalah bukit atau lembah, semua menjadi mulia sebab dihuni oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi antum harus tahu bahwasanya Islam itu dari Arab. Islam itu dari Arab. Kemudian Nabi kita diutus dari bangsa Arab. Maka kita yang tinggal di Indonesia ini berarti bukan Arab, yaitu orang Ajam. Apa kewajiban kita? Mencintai apapun yang bernuansa Arab. Karena tidak bisa dipisah antara Islam sama Arab, itu nggak bisa dipisah. Kitab suci kita bahasanya bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Artinya kamu nggak akan bisa paham Quran yang menjadi sumber referensi paling utama dalam Islam kecuali dengan bahasa Arab. Maksudnya begitu. La'allakum ta'qilun. Yang kedua, Quran diturunkan kepada Nabi kita. Nabi kita itu adalah bangsa Arab dari suku Quraisy. Jadi nggak bisa dipisah. Ambil ajarannya, tapi jangan cintai orang Arab loh. Ini tidak mengerti cinta orang seperti ini. Karena sudah menjadi lazim malzumnya cinta. Lazim malzum itu sebab akibat dari cinta, dan apa yang terkait dengan cinta dan konsekuensinya adalah mencintai apa saja yang berhubungan dengan yang kita cintai. Ini semua orang pasti paham. Makanya ketika Qais Majnun melihat seekor anjing, maka dia langsung mengeluarkan minyak wangi, dipeluk, kemudian dia lumuri minyak wangi itu sambil dia peluk anjing itu. Orang-orang mengatakan, "Qais, engkau kira anjing itu kekasihmu Laila?" Anjing itu, saya tahu ini anjing. Kenapa engkau perlakukan seperti itu? Ini kan anjing dari kampungnya Laila. Kenapa istimewa? Karena punya nisbat. Walaupun anjing, tapi anjing ini dari kampung sang kekasih. Lain. Jadi beda. Maka ulama-ulama terdahulu, ada ulama jalan sama santri-santrinya memasuki Madinah. Ternyata ada beberapa anjing Madinah menggonggong syekh itu. Karena syekhnya itu ulama besar, maka reaksi santri yang berjalan di belakang
marah kepada anjing, dihardik, hus. Maka Syekh tersebut kata, hus, jangan perlakukan anjing Madinah seperti itu. Karena anjing Madinah itu anjing yang hidup di tanah perjuangan dan wafatnya Nabi, maskota raksih Nabi. Ini anjing Madinah, biarkan, hormati. Karena dia punya nisbat dengan Nabi. Maka Imam Malik itu kalau mau buang air, bayangkan Imam Malik itu tinggal Madinah, tapi kalau buang air di luar Madinah, menghormati. Karena Madinah ini di situ ada makamnya Nabi dan beliau tidak pernah memakai sendal. Beliau tidak pernah naik kendaraan. Beliau pernah dihadai 10 kuda. Semuanya dikasih Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan, engkau enggak mengambil 1 ekor begitu. Apa jawab Imam Malik? Bagaimana mungkin saya bisa naik kuda yang mana di bawah kaki kita ini ada makam Rasulullah di sana. Jadi sudah menjadi lazim malzum, konsekuensi cinta. Kalau cinta itu sejati, maka akan mencintai apapun yang berhubungan dengan yang kita cintai. Itu otomatis. Kalau nggak paham ini, berarti belum pernah mencicipi cinta. Otomatis itu. Kayak antum pas lagi fitop saya kepada yang sudah kawin ya. Dulu antum ketika lamaran itu seiling kurang Mas Rohman, Sopoki, Mas Heru. Ya. Itu sebenarnya yang kita cintai itu kan si istri. Ya toh? Adapun ipar, pamannya istri, itu kan nggak begitu penting-penting amat kan buat kita. Nggak ada dia juga, yang penting saya sama dia kan intinya. Tapi dia menjadi sangat penting karena berhubungan dengan sang kekasih. Kan begitu. Kita hormati teman dekatnya. Maka suatu hari Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, tiba-tiba tengah berdiri, beliau turun dari tempat beliau berdiri. Kemudian beliau mengambil selendangnya karena melihat seorang wanita tua. Di tengah kerumunan orang ketika terjadi Fathul Mekah, ada wanita tua yang membuat suasana hati Nabi menjadi berubah. Segera beliau menghampiri wanita itu, digelarkan selendang. Kemudian perempuan itu duduk di situ. Kemudian Nabi ngobrol. Sayyidatuna Aisyah melihat keadaan itu, ingin tahu siapa perempuan itu. Kok istimewa sekali. Padahal itu perempuan tua. Maka setelah selesai wanita itu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Nabi, Nabi pun berbicara dengan dia. Kemudian Sayyidatuna Aisyah menghampiri Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah tanya, siapa itu tadi ya Rasulullah? Temannya Khadijah. Dulu ketika saya sama Khadijah, dia sering datang main ke rumah. Nah maka ketika saya lihat dia, saya teringat Khadijah. Berarti otomatis karena punya hubungan dengan orang yang dicintai Nabi, yaitu Siti Khadijah, maka temannya pun menjadi mendapatkan perlakuan mulia dari Nabi SAW. Jadi mencintai Arab itu karena Nabi kita orang Arab, begitu aja. Karena hubbul Arab minal iman. Cinta yang bernuansa Arab itu termasuk iman. Karena Quran kita berbahasa Arab. Arab itu tetap saja itu adalah bangsanya Nabi kita. Kalau ada kelakuan orang Arab itu kadang ya kelakuannya begitu itu. Kalau melihat orang Indonesia kayak kita kecil-kecil begini, ya walad, kurang ajar. Ya walad, orang Saudi itu, ya walad. Karena kita kecil, kayak anak kecil gitu. Begitu deh. Nah, dan saya melihat ya, orang Arab itu adanya itu orang Arab itu jujur. Nah, ada hal-hal yang ada di Saudi di Jazirah Arab yang kalau kita ukur dengan keadaan kita di tanah Jawa, sangat bertentangan. Maka kita tidak bisa mengatakan itu jelek. Contoh ya misalnya di Temboro itu santri-santri kalau sholat di mihrab kiainya itu ada apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Hancur. Sholat di mihrabnya kiai. Kalau di Yaman, kalau Habib Umar sholat di mihrabnya, habis sholat mundur itu santri rebutan sholat berkah.
Antum bisa ukur, nggak punya adab orang sini di tempat gurunya. Beda ajaran, beda budaya gitu lah. Jadi maka al-adah muhakkamah. Antum megang kepala orang Indonesia di Indonesia, maka antum dianggap berdosa karena itu kurang ajar. Tapi kalau di Arab berubah menjadi pahala karena itu satu kemuliaan. Di Arab tuh kalau seneng karo wong, "Oh, Masya Allah, kondi ya pak. Biasa. Kalau seneng sama orang tuh makin jenggot. Ndang, ketemu kalau tukang parkir, dia kabare ya di kampleng. Jadi malaikat itu sudah paham. Ya, untuk Indonesia ini jadi pahala, kalau di Arab jadi dosa atau sebaliknya. Itu bukan hal yang. Nah, kita kalau melihat adat kita, kemudian kita lihat orang Arab, kemudian kita nilai kurang ajar orang Arab, memang nggak bisa dia. Loh, dia itu tidak buat dia. Al-adab muhakkamah. Nggak seperti itu. Apalagi orang-orang Quraisy itu. Orang Quraisy itu dia beli budak. Itu supaya kalau barangnya jatuh dia nggak nunduk, saking menjaga jahnya. Jadi beli budak jalan, selendangnya jatuh, karena nggak mau membungkuk, saking menjunjung tinggi harga dirinya. Sampai kalau bawa duit satu pundi 50 dinar atau 100 dirham jatuh, kebetulan nggak budak, daripada bungkuk menunjukkan dia tunduk, ditinggalkan. Orang Arab itu sangat pencemburu. Jangankan kita ngelihat istri atau anaknya, tanya aja, kamu punya saudara perempuan? Tuh, Masya Allah, ribut itu. Penghinaan. Sangat pencemburu. Nggak boleh itu istrinya dilihat atau nggak boleh. Laki-laki itu lebih baik janjian makan di luar kalau daripada diajak masuk rumah, nanti mahramnya ada yang lalu lalang. Saking pencemburunya orang Arab. Lah, kita orang Jawa, suami nggak ada di rumah, ada teman suami lewat, monggo mampir. Istrinya suruh mampir laki-laki lain, suami nggak ada. Ayo, orang Arab melihat begini nih, itu bukan ramah, remeh itu. Ini orang kok gak punya malu, suaminya gak ada kok. Monggo binara sekedap. Maksa-maksa deh. Ya kan, sama sebagaimana kita lihat mungkin kehidupan mereka kok seperti itu. Dia juga melihat kita kok seperti itu, sama. Lepas dari itu semua yang jelas, karena apa saja yang bernuansa Arab itu punya hubungan dengan Nabi kita, karena Nabi kita orang Arab, bahasa surga nanti adalah bahasa Arab, Quran kita kitab suci orang Islam besar, maka kita harus mencintai apa saja yang bernuansa Arab. Jadi kalau kita cinta Islam, cinta Nabi, dan kita tahu Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran berbahasa Arab, Nabi kita itu adalah berbangsa Arab, maka otomatis kita mencintai Arab. Mencintai Arab, bukan membenci ini bertentangan dengan budaya kita. Maka Rektor Al-Azhar itu beliau mengatakan, kalian tidak akan beriman kepadaku, kata Nabi, kecuali mencintaiku dan mencintai apa saja yang aku cintai. Nah, di antara yang dicintai oleh Nabi adalah tanah airnya. Jadi mencintai, punya ta'aluk dengan Arab itu bagian dari ibadah. Ini jelas konteksnya, tidak perlu dibahas. Sebenarnya nggak rumit ini, bagi orang yang pernah merasakan cinta ini tidak rumit. Tidak rumit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.